masalah uang donasi ke NTT. Misalnya lancar, tadi ada sekitar 23 pertanyaan kurang lebih. Seputar perpindahan uang, Prosesnya sama tanggal-tanggalnya. Dan Novi, kenapa data yang diperiksakan itu kan yang itu si Kodensu sama Gary. Densu, kenapa data bisa terlibat? sebagai saksi. Saksi aja. Ini masih tahap klarifikasi seluruhnya ya, jadi belum statusnya belum naik kemana-mana. Jadi masih semuanya diklarifikasi. Sebenarnya saudara Gary udah dipanggil, tapi belum datang. Bang Densu juga dipanggil, kemungkinan besok. Mungkin Teh Novi secara pribadi ngerasa ikut andil gak sih uang itu lari ke NTT? Gimana tuh? Iya, kalau mengetahui dari pabrik pasti mengetahui ya. Tapi kalau kemudian mengikuti kesepakatan yang ada tertulis itu tidak ada sama sekali. Saya mungkin sedikit menanggapi soal tuduhan yang penggelapan katanya yang donasi kemarin sampai dituduhkan katanya NTT beli mobil baru, itu gimana sih dari Mas Giri sendiri? Klarifikasi. Gimana? Yang soal tuduhan kemarin kan katanya beli mobil atas nama pribadi. atas nama pribadi. Iya, itu sesuatu yang nggak sesuai faktanya ya. Begini teman-teman. Jadi memang saudara G ini kan ditunjuk untuk menjadi ketua yayasan. Terus kemudian katanya dia melakukan audit keuangan yayasan. Tapi audit itu tidak pernah diserahkan kepada yayasan. Jadi kita nggak tahu sama sekali audit apa yang dia gunakan. Terus kemudian yang dia sampaikan kemarin, adanya penggelapan itu sebenarnya harusnya disampaikan sesuai faktanya. Jadi faktanya itu adalah tidak tervalidasi. Jadi uang itu ada yang tidak tervalidasi. Kenapa kemudian tidak tervalidasi? Karena saudara G ini tidak pernah datang ke yayasan. Jadi tidak pernah meminta berkas-berkasnya, itu yang kemudian tidak tervalidasi ya. Jadi bukan penggelapan. Itu yang sangat kami sayangkan. Dari Tete sendiri mungkin ada tanggapan nggak sih, mungkin sedikit? Tanggapannya sih apa ya? Iya. Prosesnya masa udah terlalu lama, saya juga kayak udah agak ngeblank kalau bisa ditanyain kasus ini berulang-ulang kita jawab dengan pemberitahuan yang ada lagi yang buat saya tuh harusnya nggak perlu, dan harinya preskon kemarin harusnya tidak perlu karena mereka bukan siapa-siapa lagi gitu, bukan orang-orang yayasan, tapi mereka memberikan statement terkait yayasan. Buat saya itu over banget ya. Iya. Harusnya audit keuangan itu ditunjukkan kepada yayasan dan juga kepada institusi terkait. Nah itu kemudian tidak ditunjukkan tapi dipreskonkan di media, di halayak ramai, dan menyampaikannya sepotong-sepotong gitu. Harusnya dia sampaikan saja bahwa data itu tidak tervalidasi. Kenapa tidak tervalidasi? Karena memang saudara G ini tidak pernah melakukan rapat di yayasan, tidak pernah datang ke yayasan. Bagaimana kemudian bisa tervalidasi? Jadi dia hanya berdasarkan mutasi rekening saja. Dan mutasi rekeningnya teman-teman perlu diketahui, saudara G ini menjabat jadi ketua 2025 awal ya, tapi dia meminta mutasi rekening di perbankan 2022. Jadi sebenarnya ada itikat tidak baik sebenarnya yang dilakukan oleh saudara G untuk mencari-cari kesalahan yayasan. Jadi dia print mutasi itu dari 2022 sampai 2025, yang dia bahas itu hanya 90 juta. Sedangkan 90 juta itu sudah ada pertanggungjawabannya. Seperti itu. Kalau emang mungkin sebelum-sebelumnya ada delik-delik yang lain, mungkin dia akan memberikan statement. Mungkin nggak ketemu, jadi dia hanya mempermasalahkan 90 juta itu. Berarti Tete sendiri sudah melaporkan katanya kemarin mungkin lewat bantuan Sudah kita laporkan. Nah, yang dilaporkan siapa aja? Saudara G dengan saudara P udah kita laporkan. Atas deliknya apa? Atas 374. 374 penggelapan dalam jabatan. Tete Novi sendiri kan kabarnya udah dilaporkan sama Mas Giri, mungkin tampaknya seperti apa? Sampai hari ini kita belum menerima panggilan ya. Nah, jadi kalau memang mereka melaporkan, maka kami sangat senang sejujurnya, sehingga ini halayak ramai kemudian mendapatkan jawaban gitu yang seutuh-utuhnya siapa yang kemudian melakukan kesalahan di dalam yayasan ini gitu. Dan apalagi statement-statement yang menyatakan bahwa ada pemalsuan di yayasan ya, terus ada penggunaan menggunakan salah satu tanda tangan inisial A itu ya, itu sangat kami sayangkan. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah Ibu P ini menyampaikan kepada saya bahwa karena dia sakit dan berada di Jogja, maka dia berinisiatif untuk menghubungi saudara A untuk melakukan elektronik
tanda tangan elektronik namanya. Kita ada bukti semua chatnya. Nah, chatnya beliau itu kita simpan. Jadi kalau misalkan ada pelaporan terhadap pemalsuan itu, kami siap kok menghadapi itu. Nah, nanti untuk saudara AG itu juga nanti akan kita laporkan karena pencemaran nama baik ya. Itu jelas kita ada buktinya, tapi dia memberikan statement seolah-olah tidak ada buktinya yang tentang tanda tangan tersebut. Seperti itu. Teh, ini kan yayasan sendiri kan ibaratnya berujung konflik seperti ini ya Teh. Menyayangkan nggak sih Teh ibaratnya dari uang donasi itu sekarang konflik di yayasan sendiri? Mungkin tanggapan Teh Novi gimana? Oh, sangat menyayangkan, dan saya sebenarnya jujur orang yang paling dirugikan dalam hal ini gitu. Hari ini saya baru dapat laporan terkait dari dinas sosial ya. Kita ini dapat teguran, dan yang terakhir kalau nanti ada kesalahan mungkin izinnya akan dicabut katanya gitu. Nah, katanya udah ada penyampaian juga dari dinas sosial untuk pengurusan PUB ya, tapi tidak disampaikan oleh saudara G. Seperti itu. Jadi saudara G ini teman-teman sudah ditegur oleh Kemensos 1 kali, sudah ditegur juga oleh dinas sosial, itu tidak disampaikan ke yayasan sama sekali. Nah, kami yang kemudian mencari tahu ke Kemensos dengan Dinsos akhirnya gitu, karena memang polemik ini kan berkepanjangan dan saudara G ini muncul dengan sesuatu yang tidak valid gitu. Itu yang sangat kami sayangkan. Padahal Kemensos tuh sendiri awalnya kan di November tuh mendukung banget ya terkait hal ini. Malah sekarang malah jadi begini gitu. Iya, menyangka. Tapi satu lagi yang harus kita garis bawahi terkait uangnya 90 juta itu yang katanya untuk mobil saya, itu jelas kebutuhan untuk anak saya ya. Kebutuhan untuk anak saya, kita membeli mobil itu cash, dan 90 juta itu sudah dipertanggungjawabkan ya. Jadi dari 2022 yang Mas G ini mutasi print dari yayasan ke 2025, itu yang dia bahas hanya 2024 ya. Itu yang dibahas hanya 90 juta itu. Berarti yang ke Kemensos kemarin itu mungkin bisa dibilang Mas G itu bohong ya, bukan laporan tapi teguran ya? Teguran, Iya, betul. Iya. Kita ada suratnya, bersurat. Kita dapat suratnya dari Kemensos, dan itu Kemensos menyatakan dia tidak pernah mengarahkan untuk saudara G bertindak dan untuk atas nama yayasan. Ini kan berlarut-larut ya Teh. Banyak kerugian juga nggak sih yang dialami pada yayasan sendiri? Banyak banget, mulai dari endorsement banyak yang cancel karena huru-hara seperti ini kan. Terus yang kedua, YouTube saya nggak ada yang jalan sama sekali, view-nya juga anjlok kalau algoritmanya turun. Terus pekerjaan, keluarga yang mempertanyakan banyak banget. Tapi kenapa sih mungkin orang-orang yang udah bukan di yayasan masih speak up bareng-bareng Masih speak up, ya aneh. Kalau buat saya pribadi, Ibu P itu pada saat ditanyakan kenapa alasan dia memberikan statement tersebut atau dia speak up untuk saat ini, katanya alasannya sakit hati karena ditegur. Buat saya, ya namanya saya leader atau saya atasan, menegur ketika ada karyawan yang salah, masa nggak boleh? Kan harusnya boleh aja. Dan menurut saya menegur pun dengan bahasa manusia kok, dengan bahasa yang baik. Nggak ada namanya saya berbicara kasar atau buruk lah gitu terhadap Ibu P tersebut. Berarti perihal ancaman itu juga nggak ada ya Teh? Ancaman apa? Kan Poppy mengaku ada segi dari ancaman Dari Teh ini begini ya teman-teman. Saya sebenarnya dia sebenarnya komunikasi itu ke saya, Ibu P ini. Dia menyampaikan hal-hal yang berbeda gitu, baik itu terhadap saudara G gitu, terhadap saudara DS gitu. Dia menyampaikan hal-hal yang berbeda kepada kami gitu. Untuk saudara G aja dia menyampaikan bahwa saya diancam, saya apa segala macam gitu ya. Terus kepada DS dia menyampaikan kepada kami bahwa kalau saya keluar dari yayasan nanti saya akan dijamin oleh saudara DS, jadi dipekerjakan oleh saudara DS. Itu kami punya bukti rekamannya. Jadi Ibu P itu menyampaikan itu ke kami. Tiba-tiba dia preskon, terus kemudian memojokkan klien kami gitu. Itu yang sangat kami nggak masuk di akal kami ya. Gitu. Jadi menurut Tete ada tekanan dari luar juga dong? saya nggak tahu kalau tekanan dari luar, tapi yang jelas Ibu P itu sudah tidak aktif ya, jadi dia jatuh di Jogja, terus tulang ekornya dia patah, dan bulan September itu saya ingat banget dia sudah tidak aktif bekerja di Jakarta. Biasanya kan kalau kerja sama saya dia emang stay di Jogja, tapi sering bolak-balik ke Jakarta seminggu atau 15 hari. Itu sudah tidak aktif dari bulan September sampai bulan Januari ya, sampai bulan Januari. Dan
saya masih menggaji dia secara full. Jadi pada saat dia memberikan statement, saya pakai kaget banget dan shock, gemeter. Kok bisa orang terdekat saya yang notabene saya kenal beliau 2012 memberikan statement dan menjatuhkan saya di media. Seperti itu sih. Dan saudara AG itu adalah teman satu angkatan saya di airlines. Dia waktu itu di PHK, dia di force juga, dan dia meminta pekerjaan sama saya. Meminta pekerjaan, dan waktu itu saya hanya ada lowongan sebagai driver. Dan dia berkenan saya gaji. Jadi makanya dengan statement dia yang kayak gitu saya nggak tahu, kaget juga. Ini kan juga udah panjang ya, harapannya gimana sih Teh untuk kedepannya lagi konflik ini tuh mau diapain arahnya? Harapannya saya selalu berdoa dimanapun semoga cepat selesai kasus ini, kita bisa fokus masing-masing dengan urusan kita dan pekerjaan kita, dan ya saya harap sih tetap keadilan ditegakkan sih. Mau damai ya, duduk bareng atau tetap melalui proses hukum aja? Damainya dengan siapa ya? Sebenarnya kan pihak kami tidak ada berkonflik dengan siapapun gitu ya. Jadi kita mau bilang damai dengan siapa gitu? Mau baik dengan pihak Bang DS, dengan Bang Pablo, dengan Gary, dengan siapapun nggak ada masalah gitu. Jadi kalau kemudian dibilang kami berkonflik, kami sama sekali nggak berkonflik gitu. Nggak ada masalah apa-apa. Itu tadi bukti-buktinya udah kita serahin ke penyidik nih, penyidik terkait keterlibatan itu ya, keterlibatan Mulai dari chat, video, foto semua udah kita kasih. Kita setuju dengan uang itu. Atau tidak? Kalau untuk itu, iya. ajak kepolisian nih tadi saya jawab apa gitu. Selain dengan Jerry kan ada masalah baru dengan Bang Farhat. Ini bukan masalah baru sih, cuman kayak kemarin dilibatkan kembali nama Bapak seperti yang kita mencalonkan. Saya nggak tahu. Masih soal apa namanya? Donasi juga. Donasi ke NTT kemudian. Saya kenapa? Yang maksudnya Bang Farhat masih memburu, maksudnya bertanya-tanya kenapa itu. Oh dilarikan ke sana uangnya, bukan NTT buat ya? untuk Bukan, AS. Saya udah menjadi ketua Iya, lagi. itu hak hukumnya Bang Farhat ya. Tapi kita nggak berkomentar soal itu ya. Apalagi kan udah masuk laporan mereka gitu. Silakan kemudian dilanjutkan. Kami siap menghadapi hukum. Jadi sebagai warga negara yang taat hukum, kami siap menghadapi. Ketika dipanggil dengan layak, kami akan datang sebagai warga negara yang baik. Ini capek sih, mungkin kemarin udah didamaikan gitu kan, tapi sekarang lanjut lagi konfliknya gitu Teh. Dibilang capek pasti capek banget. Tapi ya kita namanya dipanggil pasti kita datang gitu. Ikutin prosesnya dulu sih. Mental sampai kena nggak sih teh? Wah, kenal banget dong. Makanya kemarin ke LPSK itu saya mencurahkan semuanya. Ya saya cerita, saya nggak bisa tidur, saya jadi insomnia, terus pikiran saya kosong, kayak gitu sih. Udah? Oke, makasih.